nama saya Fitri Lutfikasari dengan NIM 931214519. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mereview materi dari kelompok 10 tentang pendampingan dan penanganan perkara perdata. Baik, langsung saja penjelasan yang pertama, yaitu perkara perkawinan dan perceraian. Perkara perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, negara telah mengatur terkait batas minimal untuk melakukan perkawinan, yaitu pada usia 16 tahun untuk pihak perempuan dan usia 18 tahun untuk pihak pria. Namun berdasarkan undang-undang terbaru tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terjadi perubahan batas usia minimal untuk melakukan perkawinan. Dalam hal ini, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu umur 19 tahun. Kemudian perkara perceraian. Dalam pendampingan dan penanganan perkara perceraian, konsep bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam di peradilan agama hampir sama dengan yang dilakukan di lembaga peradilan. Hal terpenting dari praktik bantuan hukum di pengadilan agama terletak pada keharusan menerapkan prinsip dan asas penegakan hukum Islam yang sesuai dengan tujuan syariat. Dalam pengajuan melalui advokat harus memiliki surat kuasa khusus dari klien yang dibelanya, yang setelah dilakukan kesepakatan. Poin selanjutnya yaitu perdata kebendaan dan waris. Hak kebendaan merupakan hak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda. Kekuasaan tersebut dapat dipertahankan kepada setiap orang yang melanggar hak tersebut. Sedangkan waris, menurut istilah, yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban atas kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. Pada perkara perdata kebendaan dan waris, proses pendampingan dan penanganan perkaranya dapat dilakukan melalui jalur litigasi sebagaimana jalannya acara perdata maupun secara non-litigasi, yakni melalui mediasi, negosiasi, atau arbitrase. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu prodeo dan class action. Prodeo yaitu biaya cuma-cuma tanpa dipungut bayaran. Pelayanan perkara prodeo hanya diberikan kepada masyarakat miskin pencari keadilan. Pada sistem berperkara prodeo dikehendaki beberapa pengajuan yang harus dilakukan oleh yang berperkara, yakni seperti melampirkan surat keterangan tidak mampu, surat tunjangan sosial, maupun surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat. Sedangkan untuk class action, yaitu gugatan perdata atau biasanya terkait dengan permintaan injunction atau ganti kerugian yang diajukan oleh sejumlah orang atau dalam jumlah yang tidak banyak. Jadi sistem berperkara class action dikembalikan kepada bagaimana regulasi menetapkan dan mengaturnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.